Assalamualaikum, halo semua. Kenalin, aku Salsabila Zahra Asri, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai persalinan di dalam air, atau yang lebih dikenal dengan istilah waterbird. Kira-kira apa ya? Kalau gitu, langsung aja yuk kita simak videonya. Persalinan di dalam air atau waterbird. Persalinan di dalam air adalah proses persalinan yang dilakukan di dalam kolam besar yang berisi air hangat dengan suhu sekitar 33-37 derajat Celcius, di mana posisi ibu bisa duduk ataupun jongkok berendam. Proses melahirkan di dalam air bisa dilakukan hingga tahap akhir, yaitu hingga bayi lahir atau hanya selama tahap pertama melahirkan atau fase aktif. Persalinan di dalam air pertama kali ditemukan oleh peneliti asal Rusia yang bernama Igor Yarkovsky pada tahun sekitar 1960. Lalu masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 2006. Berawal dari seorang ibu yang bernama Liz Adianti. Beliau telah mencari referensi-referensi dari buku dan juga menonton banyak video-video di luar negeri yang persalinannya menggunakan metode waterbird. Akhirnya Ibu Liz Adianti tertarik dan ingin mencobanya. Akhirnya Ibu Liz Adianti adalah sosok ibu pertama yang melakukan persalinan dengan metode waterbird. Selanjutnya, kenapa harus di air hangat? Nah, teman-teman, ternyata air hangat memiliki 7 manfaat yang luar biasa untuk membantu proses persalinan. Di antaranya yaitu air hangat bersifat menenangkan. Yang kedua, air hangat meningkatkan energi ibu. Yang ketiga, air hangat mampu mengurangi sedikit berat badan ibu sehingga lebih bebas bergerak. Yang keempat, mampu meningkatkan kontraksi uterus secara efisien. Yang kelima, perineum menjadi elastis dan santai. Yang keenam, mengurangi pelepasan hormon stres. Dan yang terakhir, suhu 37 derajat kurang lebih sama dengan keadaan di dalam rahim ibu loh. Pembahasan selanjutnya adalah, apakah semua ibu bisa melakukan proses persalinan di dalam air? Teman-teman, tentu saja dalam melakukan proses persalinan di dalam air ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, sang ibu tidak memiliki komplikasi saat kehamilan. Lalu usia ibu di atas 17 tahun dan di bawah 35 tahun. Selanjutnya, sang ibu tidak pernah pendarahan berlebihan dari vagina. Lalu tidak pernah juga melahirkan sesar sebelumnya. Lalu tidak ada penyakit infeksi, tidak juga lahir prematur, bayi tidak sungsang, dan tidak sedang hamil kembar. Sekarang kita simak yuk apa aja keuntungan proses persalinan di dalam air. Nah, yang pertama, ibu dapat menentukan posisi yang nyaman. Tubuh ibu akan terasa lebih ringan di dalam air, bahkan dapat mengapung. Hal ini memudahkan ibu untuk bergerak dan mencari posisi yang nyaman untuk melahirkan. Tapi perlu diingat bahwa posisi lutut ibu harus lebih rendah daripada pinggul. Yang kedua, ibu lebih rileks. Ketika masuk ke dalam air, apalagi air yang hangat, ibu dapat merasakan efek relaksasi yang melemaskan otot-otot di tubuh ibu. Ibu juga jadi bisa bernafas lebih teratur yang bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Yang ketiga, memudahkan persalinan. Melahirkan di dalam air akan lebih mudah karena adanya gaya gravitasi di dalam air yang akan membantu ibu saat mengejan dalam posisi duduk atau berjongkok, sehingga persalinan dapat berjalan lebih cepat. Metode ini juga akan memudahkan ibu yang memiliki keterbatasan fisik untuk melahirkan. Yang keempat, yaitu membantu ibu lebih berkonsentrasi. Berada di dalam air membuat wanita merasa mampu mengendalikan tubuhnya. Ibu juga dapat menciptakan suasana yang lebih private dengan meredupkan lampu. Yang terakhir, tidak memerlukan anestesi. Setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangan.
Nah, berikut kekurangan persalinan di dalam air. Yang pertama, beresiko terkena infeksi bila terlalu lama di dalam kolam. Yang kedua, tali pusar terputus sebelum bayi dikeluarkan. Lalu, suhu tubuh bayi kadang tidak bisa stabil, kadang terlalu tinggi dan kadang juga terlalu rendah. Lalu beresiko mengalami sindrom aspirasi mekonium akibat bayi terlalu banyak menghirup cairan ketuban yang telah terkontaminasi. Dan yang terakhir, beresiko bayi tenggelam. Namun, hal ini sangat jarang terjadi karena dalam proses persalinan waterbird pastinya didampingi oleh tenaga ahli profesional. Ini dia part yang paling penting, yaitu persiapan sebelum persalinan di dalam air. Yang pertama, konsultasikan dulu ya dengan dokter apakah kandungan ibu memungkinkan untuk melakukan proses persalinan waterbird. Lalu, tentukan di mana waterbird akan dilakukan, karena waterbird juga bisa dilakukan di rumah loh bunda, namun tetap dalam pengawasan dan juga bimbingan dari tenaga ahli profesional. Yang ketiga, siapkan bak atau kolam air yang cukup besar. Dan yang paling penting, pastikan kesterilan air yang akan digunakan ya. Jadi, kira-kira seperti itu bagaimana gambaran proses persalinan dengan metode waterbird atau persalinan di dalam air. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan masa pranatal dan bayi yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Yanina Akmal M. Hum. Jangan lupa subscribe dan like ya, biar kalian gak ketinggalan video berikutnya.